Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, senang sekali kita ketemu lagi pada kesempatan pada pagi hari ini, pada hari Senin pagi bersama Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC.MA hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Hasan Al-Barbahari. Dan alhamdulillah Ustadz sudah tersambung dengan kita, dan alhamdulillah Ustadz akan melanjutkan pembahasan pada poin ke-123. Tapi sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, kami kembali mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi, bertanya melalui telepon, bisa melalui nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui nomor 0813 1445 5557. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik, akhi, Masya Allah. Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini dengan taufik Allah semata, dengan inayahnya kita dapat dipertemukan kembali guna melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmatnya, memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalannya hingga Allah Jalla wa'ala menjemput kita kelak di akhir ajal kita. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, insyaallah yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah topik dari Syarhus Sunnah, poin yang ke-123 dan selanjutnya. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa ayyuma imra'atin wahabat nafsaha li rajulin fa innaha la tahillu lahu yu'aqabani inna la minha syai'an illa biwaliyyin wa syahidai adlin wa sadaqin. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan tentang perkara pernikahan. Beliau berkata, wa ayyuma imra'atin, perempuan manapun, wahabat nafsaha li rajulin, menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki, menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi, fa innaha la tahillu lahu, sesungguhnya hal ini tidak halal baginya jika tidak diiringi dengan kesepakatan wali. Tanpa wali, ya, tanpa saksi, tanpa ijab qabul dengan wali, antara mempelai laki-laki dan wali, maka ini tidak halal, alias haram, dianggap perzinahan. Yu'aqabani inna la minha syai'an, kedua-duanya akan dihukum apabila kedua-duanya melakukan hubungan suami istri tanpa dengan pernikahan yang sah, illa biwaliyyin wa syahidai adlin, kecuali jika ada walinya yang membenarkan pernikahan tersebut, yang menjalankan akad ijab kabul, ya, antara dirinya dan laki-laki tersebut, wasadaq, dan mahar. Jadi poin ini menunjukkan kepada kita tentang
Pernikahan dalam Islam adalah pernikahan yang terwujud padanya wali. Wali mempelai wanita harus ada. Ya, tak sah pernikahan tanpa wali. Kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan alias tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. La nikaha illa biwaliyin, ya, wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang terpercaya amanah. Ya, maka tidak boleh seseorang perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki mengatakan nikahilah aku tanpa persetujuan walinya. Ya, tak boleh. Pernikahannya tak sah. Harus ada izin daripada wali. Yang dimaksudkan dengan wali adalah ayah bagi sang wanita tersebut, atau ketika ayahnya tak ada, kakeknya yang menggantikan sang ayah, atau ketika kakeknya tak ada, maka saudara laki-lakinya menggantikan sang ayah. Ya, dan begitulah seterusnya. Dalam Islam tak dibenarkan pernikahan tanpa ada wali. Ya, apapun statusnya, baik dia seorang laki-laki, seorang wanita yang masih berstatus perawan ataupun janda, semuanya harus dengan wali agar benar-benar terpelihara pernikahan tersebut, agar wanita dimuliakan. Ada walinya yang bertanggung jawab dalam masalah pernikahan tersebut. Dan Al-Quran Al-Karim banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran, ya, agar pernikahan itu ya dilakukan oleh sang wali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah wahai para wali al-ayyama minkum, ya, orang-orang yang belum menikah daripada kalian, yang masih bujang, nikahkanlah orang-orang yang bujang di antara kalian. Menunjukkan pernikahan bukan dia sendiri, harus ada wali yang menikahkan. Ya, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, nikahkan pula lah putri-putri kalian dengan orang-orang saleh, min ibadikum wa imaikum, baik dari ya hamba-hamba saya kan ataupun daripada wanita-wanita hamba saya kalian. Ini menunjukkan pernikahan itu harus dengan wali. Jika statusnya budak, maka walinya adalah tuannya. Jika dia berstatus merdeka, walinya adalah sang ayah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian pernah menikahkan putri-putri kalian dengan kaum musyrikin sampai mereka beriman. Di sini katakan wala tunkihul musyrikin, jangan kalian menikahkan ya anak putri kalian atau saudari kalian, bibi kalian kepada orang-orang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka masuk Islam terlebih dahulu, sampai mereka beriman terlebih dahulu. Ya, dan dengan jelas saya mengatakan la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin, tidaklah ada pernikahan tanpa dengan izin wali dan tanpa dihadiri 2 saksi yang terpercaya, 2 saksi yang adil. Ya. Adapun yang telah pernah terjadi dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah seorang perempuan mendatangi Nabi yang mulia dan dia berkata, ya Rasulullah, wahabtu nafsi laka, aku serahkan diriku untukmu, untuk kau nikahi. Maka Nabi yang mulia sallallahu ya melihat perempuan tersebut dari atas ke bawah, kemudian Rasulullah diam. Ya, akhirnya perempuan tersebut duduk. Maka ketika sahabat melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak ingin menikahi perempuan ini, maka Rasulullah ketika itu dia katakan, ya Rasulullah, in lam yakun laka bihajatun fazawwijniha. Apabila anda memang tidak punya hajat menikahinya, nikahkanlah aku dengannya. Maka kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, aku nikahkan engkau dengannya dengan apa yang kau miliki daripada bacaan Qur'an yang kau ajarkan kepadanya. Maka untuk Nabi SAW adalah merupakan pengecualian, kekhususan. Ya, dan karena itulah Allah Jalla wa Ala mengatakan ini mura'atun wahabat nafsaha lin-nabiyyi wa arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika ada seorang perempuan yang menghibahkan diri kepada Nabi akan menikahinya dan Nabi ingin menikahinya, ini adalah merupakan perkara khusus untuk Nabi semata. Karena Nabi adalah merupakan wali bagi seluruh orang-orang beriman.
ya maka Rasulullah SAW berhak jika dia mau menikahi seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ini kekhususan untuk Nabi saja. Adapun orang-orang setelah Nabi tak boleh seorang perempuan mendatangi laki yang mengatakan kepadanya nikahilah saya tanpa persetujuan walinya. Ya, apabila terjadi pernikahan tanpa persetujuan wali maka pernikahannya adalah batil. Kata Nabi, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun. Perempuan manapun menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil. Dan semuanya ini adalah merupakan bagian daripada upaya Islam menjamin hak-hak wanita, memelihara hak-hak mereka agar tidak diabaikan, disia-siakan. Karena itulah ya perempuan-perempuan itu diminta dari walinya untuk dinikahi dengan persaksian walinya, dengan keridhaan walinya, dan walinya yang menikahkan putri-putrinya, saudari-saudarinya dengan laki-laki tersebut. Kata Nabi, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian laki-laki ingin melamar putri kalian, saudari kalian, bibi kalian, ya, yang kalian rela dengan agamanya, rela dengan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Ini menunjukkan bahwasanya ya seorang perempuan harus walinya yang menikahkannya dengan laki-laki yang ingin ya menjadi suaminya. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Walaupun dalam mazhab Hanafiyah mereka membedakan, kata mereka janda boleh menikah tanpa dengan izin wali. Dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Tapi ini adalah pendapat yang bertentangan dengan nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada poin berikutnya, ya, kata beliau illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaq, kecuali dengan saksi, dengan seorang wali, dua saksi yang adil. Makna adil adalah yang terpercaya, bukan yang fasik. Yang menghadiri akad pernikahan tersebut dua orang laki-laki mukmin yang adil, terpercaya, tidak fasik. Ya. Kemudian wa sadaq, dan harus ada di sana mahar. Adapun mahar hukum asalnya adalah wajib bagi laki-laki memberikan kepada calon istrinya mahar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya wanita-wanita. Ya. Tetapi sekiranya perempuan ini menghalalkan ya untuk tidak menerima mahar, ketika perempuan tidak mewajibkan bagi calon suaminya mahar, maka tak ada masalah, pernikahan tetap sah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada kaum wanita mahar-mahar mereka. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Namun apabila mereka rela, jiwa mereka untuk tidak menuntut mahar mereka atau mengurangi jumlah mahar mereka, maka makanlah harta tersebut, mahar tersebut dengan halal, dengan baik. Menunjukkan hukum asal mahar ini adalah kewajiban bagi suami untuk memberikan kepada sang istrinya, dan mahar milik sang istri, bukan milik orang tua istri, dan milik sang istri. Namun ketika perempuan ini menggugurkan maharnya, maka itu adalah haknya, tak ada masalah. Ya. Dengan itu maka dikatakan hukum mahar itu adalah wajib bagi laki-laki, kecuali jika sang perempuan menggugurkannya. Kita pindah kepada poin yang berikutnya, poin yang ke-124. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yat'anu ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sahibu hawan wa qawli su'in liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzukira ashabi fa'amsiku. Ya, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, jika engkau melihat ada seorang laki-laki yang mencela sahabat-sahabat Nabi, yang mencela salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah sahibu hawan. Ketahuilah dia adalah orang yang memiliki hawa nafsu. Ya, dalam beragama, dialah ahlul bid'ah. Ya. Sahibu qawli su', seorang memiliki perkataan yang buruk, pendapat yang buruk, cara beragama yang buruk. Ya, di qauli Rasulullah SAW, karena Rasulullah mengatakan idza dzukira ashabi fa'amsiku.
Bila disebutkan tentang sahabat-sahabatku, maka hendaklah kalian menahan diri dengan tidak mencela mereka. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza dzukira ashabi famsiku." Apabila sahabat-sahabatku disebutkan, maka akan menahan diri. Sebagaimana Imam Tabrani mengeluarkan dalam Mu'jamnya, Mu'jam al-Kabir. Dan ada hadis-hadis yang lebih daripada itu, yang sahih hadisnya, sebagaimana perkataan Nabi SAW, "La tasubbu ashabi." Jangan pernah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa innakum in anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma wasaltum mudda ahadihim wala nasifahu, atau ma balagtum mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah pernah kalian mencela-cela sahabatku, sesungguhnya kalian kalaupun berinfak satu gunung Uhud dalam bentuk emas tidak akan diterima, bahkan kalian tidak akan pernah dapat mengalahkan sedekah mereka meski mereka bersedekah dengan satu bentangan tangan saja, sebelah tangan yang dibentangkan, setengah sa', setengah mud, bahkan kurang daripada itu pun tidak. Ma balagtum mudda ahdi, tak akan pernah sampai dapat mengalahkan sahabat berinfak meskipun dengan satu mud. Satu mud adalah bentangan tangan, 2 bentangan tangan. Wala nasifah, bahkan setengahnya pun tidak, setengah pun tidak. Sahabat berinfak dengan setengah mud, kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas, tak akan pernah dapat menyamai mereka, mengalahkan keutamaan mereka. Karena mereka adalah merupakan orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat-sahabat nabinya. Mereka lah sebagiannya yang berhijrah demi menjalankan agama ini, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sanak keluarga mereka, kerabat mereka, negeri yang mereka cintai, harta yang mereka miliki demi membela Islam dan Rasulullah SAW. Mereka lah kaum muhajirin. Dan demikian pula kaum Ansar yang rela menyambut kaum Muhajirin, yang rela menyambut Nabi SAW, menjadikan kampung halaman mereka sebagai tempat hijrahnya Nabi SAW. Dan kedua-duanya adalah orang-orang yang begitu mulia dalam Islam, Muhajirin dan Ansar, yang termuat kesaksian Allah tentang keridhaan mereka, keridhaan Allah terhadap mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka lah orang-orang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan kebaikan, sesungguhnya Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka jangan pernah mencela seorang pun daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ingin tahu orang itu tersesat, bukan atas agama yang benar, bukan atas cara beragama benar, lihatlah bagaimana sikapnya terhadap sahabat. Kalau dia berani mencela sahabat, pastikan dia adalah sahibu hawan. Dia adalah pengekor hawa nafsu, alias sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, mubtadi' yang tersesat dalam agama. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka lah perantara antara kita dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang menghantarkan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka tanpa mereka tak akan sampai kepada kita sunnah. Dan ciri-ciri musuh Islam, mereka melihat tak mungkin mereka untuk meruntuhkan keorisinalan Al-Quran, tak mungkin mereka merubah-rubah Quran, mustahil. Maka jalan yang mereka tempuh adalah bagaimana agar kaum muslimin ragu-ragu dengan sunnah, ragu-ragu dengan hadis. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin ragu-ragu dengan hadis? Mereka ambil jalan pintas. Caranya adalah dustakan para pembawa riwayat tersebut dari sahabat-sahabat Nabi. Jika sahabat-sahabat Nabi telah tercela, maka hadis-hadis yang dari mereka tidak akan diterima. Ketika hadis tak diterima, maka tak akan dapat Islam ditegakkan dengan benar dan lurus. Dan itu yang mereka inginkan. Masya Allah. Karena itulah kalau kau ingin tahu seseorang itu benar enggak cara beragamanya, lihat bagaimana sikapnya terhadap sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mencela Muawiyah, mencela Utsman, mencela Abu Bakar, mencela Umar, ketahuilah dia itu ahlu bid'ah. Yang nyata kerusakannya dalam agama. Kemudian berkata Imam Al-Bahari rahimahullah, qad 'alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mautihi falam yaqul fihim illa khairan.
Dan sungguh benar-benar Nabi telah mengetahui apa yang akan terjadi dengan mereka kelak, mengetahui ketergelinciran mereka kelak setelah Rasulullah wafat. Maka Nabi tidak mengatakan apapun tentang mereka kecuali kebaikan. Nabi yang mulia maksudnya adalah seorang Rasul yang tak tahu perkara gaib yang akan datang kecuali apa-apa yang telah Allah Jalla wa'ala beritahukan kepada Nabi. Nabi tidak mengetahui secara umum segala perkara gaib karena dia bukan Tuhan. Allah mengatakan ya dalam Al-Quranul Karim, "Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastaqtartu minal khairi wa ma massani su'." Katakan Muhammad kepada mereka, aku tak tahu gaib. Sekiranya aku tahu gaib, pastilah aku akan banyak-banyak berbuat kebaikan dan aku tidak akan pernah terkena berbagai macam ya musibah dan bencana. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perkara gaib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang dengan kehendaknya membukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita-berita tentang perkara yang akan datang. Di antaranya perkara yang terjadi kelak tentang sahabat, bahwa antara mereka akan terjadi perselisihan. Ya, ketika Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, ketika hari Jumat Nabi di atas mimbar terlihat, maka Rasulullah mengatakan, la'alla ibni hadza inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin, wa la'allallah an yusliha bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai sebab perdamaian antara dua kubu kaum mukminin. Dan ternyata benar ketika Hasan bin Ali menjabat sebagai khalifah, ketika itu ada dualisme sebagian orang Syam ya dengan Muawiyah. Ketika itu agar bersatu kaum muslimin, maka Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Maka semua sepakat di bawah satu pimpinan Muawiyah. Ini disebut dengan nama Amal Jamaah, tahun persatuan. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi SAW Allah beritahukan kelak antara kaum mukminin ini dari para sahabat-sahabatnya akan terjadi perselisihan, dan Nabi tidak mencela mereka, tak mengatakan tentang mereka kecuali kebaikan. Subhanallah. Maka kalaulah Nabi diam tak menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan, meski apa yang akan terjadi kelak belakangan hari, ini menunjukkan kita juga wajib diam sebagaimana diamnya Nabi SAW, tidak mengungkit-ungkit ya ketergelinciran mereka, kesalahan mereka. Yang kita yakini setiap para sahabat itu adalah ya mujtahid, orang-orang yang berhak dalam berijtihad. Setiap kali mereka berijtihad, mereka antara satu daripada dua bagian, antara dua pahala kalau ijtihad mereka benar, atau satu pahala jika ijtihad mereka tidak benar. Perselisihan antara para sahabat semuanya dengan ijtihad, bukan dengan hawa nafsu. Ya, maka jangan sampai kita mencela mereka dengan apa yang terjadi antara mereka, karena Nabi tidak pernah mencela mereka. Ya. Wa qawluhu dharu ashabi. Nabi juga pernah berkata, dharu ashabi, biarkan sahabat-sahabatku, wala taqulu fihim illa khairan. Jangan katakan tentang mereka kecuali kebaikan. Ya. Hadis yang Ahmad bin Hanbal ya, dengan lafaz da'uli ashabi, biarkan sahabat-sahabatku, dari jalan Abdullah Al-Maqdisi ya, dari hadis Anas dan disahihkan Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Jadi banyak sekali keterangan-keterangan dari Nabi SAW agar tidak mencela para sahabat-sahabat beliau, karena mereka adalah sebaik-baik zaman. Kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, tentunya para sahabat-sahabatnya. Maka jangan pernah ada celaan kepada mereka. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala tuhaddits bi syai'in min zalalihim, jangan engkau ceritakan tentang apa-apa yang mereka keliru, tergelincir dalamnya. Ya, wala harbihim, tentang peperangan antara mereka, wala ma ghaba anka ilmu, dan apa-apa yang kau tak memiliki ilmu tentang persisian mereka, jangan kau katakan, jangan kau kisahkan, jangan kau ceritakan. Ya, karena hal ini hanya akan membuat engkau bersuudzon kepada para sahabat. Padahal kita meyakini sahabat-sahabat itu sendiri, kalaulah mereka dikatakan tergelincir, ya belum tentu mereka itu benar-benar tergelincir. Karena banyak riwayat-riwayat dari para sejarah, para ahli sejarah yang dusta, yang berdusta, menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat yang tak bisa diambil pegangan perkataan mereka. Ya, banyak sekali dusta tentang sahabat Nabi. Apalagi
ya, dengan kebencian kaum Rafidhah yang mencintai Ahlul Bait berlebihan, sehingga akhirnya mereka mencela para sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengarang banyak sekali kisah-kisah dusta tentang para sahabat. Ya, tentang Utsman nepotisme, Utsman mengambil harta negara untuk dirinya, untuk keluarganya, Utsman memukuli para sahabat, memukuli Ibnu Mas'ud sehingga patah tulang punggungnya. Ini semua dusta. Umar menempeleng Fatimah sehingga terbang anting-antingnya. Ini semua dusta. Ya. Oleh karena itu, segala macam berita-berita yang sampai kepada kita tentang sahabat Nabi yang mulia SAW, kejelekan mereka, keburukan mereka, pertama, kita meyakini bahwa mereka tidak seperti itu. Ya, karena riwayat-riwayat yang paling banyak tentang keburukan mereka adalah riwayat-riwayat yang batil, yang dusta, yang tak dibenarkan. Tidak benar secara penelitian ulama-ulama ahli hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada riwayat-riwayat yang benar tentang mereka, tentang kekhilafan mereka, ketergenciran mereka, maka sesungguhnya kekhilafan mereka, ketergenciran mereka itu adalah perkara yang lazim terjadi dengan manusia, karena mereka tidak maksum. Karena kita ahlu sunnah meyakini hanyalah para nabi yang Allah pelihara daripada kesalahan. Maksum itu hanya para nabi. Para sahabat tidak maksum, mereka boleh terjadi pada mereka kekhilafan, ya, ketergenciran. Kita yakini mereka bukan maksum. Namun kita Ahlussunnah meyakini ketergenciran mereka tak sebanding dengan kebaikan mereka dalam memperjuangkan Islam, menjadi pembela-pembela Nabi SAW, menaklukkan negeri-negeri ajam, menyebarkan dakwah Islam, mengibarkan bendera-bendera tauhid. Tak pernah sebanding dengan harta yang mereka keluarkan untuk Allah dan Rasulnya. Mereka korbankan semua. Karena itulah, ya, kisah-kisah yang benar tentang kekhilafan sahabat bagaikan air setitik dalam samudra kebaikan-kebaikan mereka. Setitik air kotor diletakkan, dicampakkan, ditumpahkan pada samudra yang luas, maka tak akan pernah merubah samudra menjadi kotor dan, ya, tidak bersih. Begitulah kira-kira. Bagaimana kata Syekhul Islam, segala macam perkara-perkara yang benar sanadnya, perawinya, yang menjelaskan tentang kesalahan, kekhilafan sahabat-sahabat Nabi, maka ketahuilah sesungguhnya segala macam kesalahan mereka itu tak sebanding dengan segala macam kebaikan-kebaikan mereka yang bagikan samudra. Subhanallah. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, kita meyakini segala macam bentuk perselisihan antara sahabat itu dibangun dengan ijtihad, yang mereka adalah ahli dalam berijtihad. Yang benarnya dapat 2 ganjaran pahala, yang salahnya dapat 1 ganjaran pahala. Maka mereka antara 2 pahala atau 1 pahala. Ya, yang berikut yang terakhir, kita meyakini bahwa banyak perselisihan antara sahabat terjadi disebabkan karena makar para provokator yang ingin memecah belah kaum muslimin. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Sabah. Ini membuat berbagai macam berita hoax, fitnah, dusta tentang Utsman, kultus kepada Ahlul Bait di dalam kotnya. Ya, ini menyebabkan segala macam fitnah. Ya. Kemudian kaum Rafidhah yang begitu banyak menyebutkan berbagai macam bentuk kedustaan atas nama Ahlul Bait. Ya. Berkata Imam Barbahari rahimahullah, "Wala tasma'hu min ahadin yuhadditsu bih." Jangan pernah engkau mau dengar ketika ada orang menyebutkan kepadamu kejelekan-kejelekan mereka, ketergelinciran mereka. Jangan dengarkan. Tutup telingamu. Jauhi berita-berita tersebut. Fa innahu la yaslam laka qalbuka. Karena kita khawatir jangan-jangan tak selamat hatimu ketika mendengar syubhat dari mereka. In sami'ta, tatkala engkau mendengarnya, akhirnya engkau membenci sahabat-sahabat. Ketika engkau membenci sahabat, hancurlah agamamu, karena engkau tak akan pernah mendapatkan Islam kecuali melalui perantara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beriman bahwasanya sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah bagian daripada konsep akidah Ahlussunnah. Dan mengimani yang mencela mereka menyimpang bagian daripada akidah Ahlussunnah. Ya. Berkata Imam Al-Bahar rahimahullah pada poin yang ke-125, "Wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athar aw yaruddu al-athara aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islam wa la tashukku annahu sahibu hawan mubtadi'."
Poin yang ke-125 berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang sunnah. Bagaimana orang yang menolak sunnah? Hukum orang yang menolak sunnah. Berkata beliau, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athar, jika engkau mendengar ada orang-orang yang berani mencela athar. Maksud athar sini adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jejak yang beliau tinggalkan dalam agama berupa sunnah, baik dalam bentuk perkataan beliau, perbuatan beliau, maupun persetujuan beliau. Ini sunnah namanya. Disebut juga dengan hadis, disebut juga dengan athar. Apabila kemudian ada orang yang menolak athar, maksudnya menolak sunnah Nabi SAW yang dibacakan kepadanya, yang sampai kepadanya, ya, atau dia mencela athar, atau dia mengatakan saya tak ingin dengan hadis, ya, berikan saya logikamu, saya tak butuh hadis, ya. Atau dia berkata saya tak butuh hadis, saya butuh ada tradisi turun temurun yang datang dari nenek moyang, memberikan kepada saya tradisi turun temurun, menolak hadis, ya, dengan tradisi turun temurun, menolak hadis dengan logika berfikir, ya. Fattahimhu 'alal Islam, maka curigailah keislamannya. Ini orang tak benar keislamannya, ya. Kalaulah ada yang menolak hadis, hancurlah Islam. Hadis adalah sumber yang tak dapat dipisahkan daripada Quran. Muncul belakangan orang-orang yang mengatakan Quran saja cukup. Mereka disebut dengan nama Quraniyun atau ingkarus sunnah, munkirus sunnah. Mereka mengatakan hadis itu banyak macamnya. Ada hadis yang palsu, ada hadis yang tak palsu, ada hadis yang sahih, yang tak sahih. Karena itulah, ya, hadis tersebut diragukan. Jangan-jangan sahih, jangan-jangan tak sahih. Yang pasti Quran. Karena itulah Quran saja yang kita ambil, yang pasti hadis kita tinggalkan. Ini syubhat mereka. Padahal demi Allah, kalaulah sekiranya Quran saja yang dijalankan tanpa hadis, tak akan dapat tegak agama Islam sama sekali. Karena Quran hanyalah membuat garis-garis besar saja. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang yang rukuk. Jikalah tidak ada dari Nabi yang mulia, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, informasi tafsir daripada ayat ini, tak akan pernah kau tahu bagaimana salat. Siapa yang mengatakan dalam Quran ada zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2? Mana? Quran tak memuat. Siapa yang mengatakan dalam Quran ada ketika salat pertama takbiratul ihram, baca Fatihah, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada mana? Tak ada. Kemudian ketika ada perintah Allah, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Zakat apa yang ditunaikan? Apakah semua harta apa saja jenisnya? Apakah baju dizakati, rumah dizakati, mobil dizakati, atau apa dizakati? Ada panduan Nabi SAW. Ya, karena itulah tak akan mungkin kita dapat mengamalkan Islam tanpa dengan sunnah. Ya, Allah mengatakan tentang perkara haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Bagaimana haji, bagaimana berihram, bagaimana tawaf 7 kali, bagaimana sa'i 7 kali. Mana aturannya, mana ajarannya? Tak ada dalam Quran tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tak ada. Semuanya daripada sunnah. Maka apabila engkau menolak sunnah, tak akan dapat engkau menjalankan agama Islam sama sekali. Subhanallah. Dan ini yang mereka inginkan. Dan telah muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah. Ada yang mengingkari semua sunnah, tak butuh sunnah, Quran saja. Mereka menyebut diri mereka dengan Quraniyun, cukup Quran saja. Ada yang menolak sebagian sunnah, kata mereka kami terima hanya yang mutawatir saja, yang datang dengan jalan orang banyak, dari orang banyak. Ini juga sesat dan menyesatkan. Karena hadis Nabi SAW yang namanya mutawatir yang disampaikan oleh para sahabat dengan jumlah yang banyak hanya tertentu bilangannya, sedikit bilangannya. Dan tak akan mungkin Nabi SAW selalu berbicara di hadapan orang banyak. Ketika di rumah tak akan mungkin, ya, orang banyak menyaksikan bagaimana perbuatan Nabi di rumah ketika bersama istrinya, ketika mandi jinabat, ketika mendatangi istrinya. Subhanallah. Karena itulah kita katakan ini kesesatan. Sebagian orang mengatakan bahwasanya
dalam bab akidah kami tidak menerima hadis-hadis yang ahad. Kami hanya menerima hadis yang mutawatir saja. Ini pun sesat dan menyesatkan. Dan bertentangan dengan praktik yang Rasulullah SAW jalani dalam kehidupan beliau. Ya, dari mana mereka mengambil dalil bahwasanya harus dengan jalan mutawatir baru hadis diterima, padahal Nabi menyebarkan surat-suratnya ke raja-raja dibawa oleh satu orang utusan, dua orang utusan. Ya, dan surat tersebut sampai ke raja-raja, mereka pahami. Ya, dakwah dalamnya mereka pahami. Kalaulah harus senantiasa mutawatir, maka Nabi tidak akan mengirimkan kepada para raja kecuali orang banyak, 70, 80, 90 orang, dan itu mustahil. Ya, oleh karena itulah sungguh sesat dan menyesatkan orang-orang yang mengatakan kami tidak menerima hadis yang ahad dalam bab akidah, kami hanya menerima hadis yang mutawatir. Ini juga tersesat. Subhanallah. Jadi kata beliau, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athar, jika engkau mendengar ada orang mencela athar, mencela hadis, mencela sunnah, atau yaruddul athar, menolak hadis, menolak sunnah, atau yuridu ghair athar, atau dia katakan jangan berikan kepada saya hadis. Ya, bawakan logikamu, bawakan pengalaman spiritual mudzauk. Saya tak mau hadis, tapi berikan pengalaman spiritual dzauq. Itu istilah orang sufi. Atau jangan bawakan kepada saya hadis, tapi berikan logikamu. Ini perkataan kaum Mu'tazilah. Ya. Tapi mengatakan berikan kepada saya mana tradisi luhurmu. Jangan bawakan kepada saya hadis. Ya. Ini semua adalah orang-orang ahlul hawa yang mengikuti agama dengan hawa nafsunya, bukan dengan pemahaman yang benar. Fattahimhu 'alal Islam, maka curigailah keislamannya. Tak benar keislamannya, menyimpang keislamannya. Wala tasyukku annahu sahibu hawan, tak usah kau ragu, memang dia adalah pengekor hawa nafsu. Mubtadi', seorang yang memang benar ahli bid'ah, melekat pada dirinya bid'ah. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang berkaitan dengan hadis, maka jangan pernah kita menolak hadis selama hadisnya sahih. Meski disampaikan dengan jalur orang-orang yang tak banyak disebut dengan nama ahad, meski dia hanya tingkatannya al-fardu atau al-gharib, ya, al-mustafid, apalagi masyhur, selama sampai hadis tersebut dengan jalan orang-orang yang udulun, yang thiqatun, udul, terpercaya, ya, mereka orang-orang yang diterima hafalannya, baik hafalannya, maka terimalah hadis tersebut. Ya. Tidak benar kalaulah mereka mengatakan hadis diterima ketika dia didatangkan oleh orang-orang dalam jumlah yang banyak. Tak benar, dan tidak begitu praktik kehidupan Nabi SAW. Semua penduduk yang berada di Quba ketika terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ketika mereka sedang salat subuh, datanglah salah seorang sahabat yang telah mengetahui malam harinya telah ada perpindahan kiblat atau sore sebelumnya. Tatkala mereka sedang sholat, maka dia berkata, aku bersaksi tadi malam kami sholat bersama Rasulullah ke arah Masjidil Haram. Maka seketika para sahabat di Quba dalam keadaan sholat memalingkan wajah mereka ke arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan sahabat menerima berita informasi walaupun satu orang yang menyampaikannya, selama orang tersebut orang yang mereka percaya, yang adil. Ya. Oleh karena itulah yang benar hadis ahad diterima dalam semua bab, baik dalam bab muamalat, baik dalam bab akidah, selama perawi-perawinya benar, thiqatun udul, hadisnya sahih. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Dan insyaallah di masa akan datang kita akan sampaikan pembahasan topik tentang bagaimana sikap kita terhadap penguasa-penguasa kaum muslimin. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua, tanya jawab. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal ya akhi, barakallahu fiik.
Taib, jazakumullah khairan atas apa yang sudah Ustadz sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sudah sampaikan kepada kita pada kesempatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah bisa diamalkan pada kita semua juga. Taib, kita sudah masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tapi kami kembali lagi mengajak para pemirsa Ahsan TV dalam berinteraktif dengan kita, bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, atau bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Baik, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Ustadz, izin bertanya Ustadz, jika ada mualaf yang ingin menikah sementara semua keluarganya kafir, apa yang harus dilakukan? Siapa walinya? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam sebagian kasus, kadang-kadang seorang wanita tidak memiliki wali. Misalnya, anak-anak perempuan yang terlahir di atas ranjang perzinahan, di luar pernikahan. Bapak biologisnya bukan bapaknya. Bapak biologisnya tidak akan pernah sah menikahkan putrinya, putri biologisnya, karena putri itu di luar akad, di luar pernikahan. Nah, ketika tak mungkin bapak biologis ini menikahkan dia, maka yang menikahkannya adalah hakim atau penghulu atau KUA. Kata Nabi SAW, ya fasultanu waliyyu man la waliyalahu. Ketika seorang perempuan tak punya wali, maka yang menjadi walinya adalah sultan alias penguasa. Dalam hal ini yang ditunjuk oleh negara, KUA, itulah menjadi walinya. Demikian juga seorang perempuan yang misalnya dia mu'allaf dari agama non-muslim masuk ke dalam Islam. Ketika keluarganya tak ada yang mendukung dia, tak mau menjadi walinya, ketika itu yang menjadi walinya adalah sultan, penguasa, wali. Yang menjadi walinya adalah penghulu yang menikahkannya. Sebagaimana kata Nabi, fasultanu waliyyu man la waliyalahu. Dalam kondisi tak ada sultan kala itu, tak ada penguasa, dan dia harus menikah, ketika itu orang-orang mukmin yang adil, yang terpercaya berhak menjadi walinya. Ingat, ketika tak ada penguasa, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang beriman sebagian menjadi wali bagi sebagian lainnya. Ya, dalam pengertian ketika tak ada hakim, tak ada penghulu, mereka berada pada tempat yang jauh daripada penguasa dan semacamnya, tak ada penghulu, tak ada KUA, ketika itu maka bolehlah yang menjadi walinya orang-orang mukmin. Ya, tapi setelah tak mungkin dinikahkan dengan wali penguasa, maka seorang perempuan yang mu'allaf. Demikianlah kondisinya. Namun jika sang perempuan ini yang mu'allaf, orang tuanya mentoleransi dia masuk Islam, dan mengizinkan dia menikah dan mau menjadi walinya, tetap yang menjadi walinya adalah orang tua perempuan tersebut. Karena dalam syarat perwalian tidak dibutuhkan harus beragama Islam, tak ada masalah. Walaupun dia non-muslim, dia berhak menikahkan putrinya. Dan dalam akad ijab kabul tak ada sama sekali lafaz syahadat, tak ada. Yang ada, aku nikahkan engkau wahai fulan dengan putriku Fulanah binti Fulan dengan mahar ini, ku terima nikahnya, kata sang laki-laki, dengan mahar yang disebutkan, selesai. Maka boleh wali tersebut menikahkan, bahkan wajib dia menikahkan ketika dia memang mau menikahkan putrinya yang masuk Islam, walaupun dia agamanya non-muslim. Tapi ketika mereka semua tak suka dengan keislamannya, tak mendukung, tak mau menikahkannya, maka walinya adalah penguasa. Ketika darurat tak ada penguasa, orang mukmin menjadi walinya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya sebelumnya. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ana fulana di Makassar. Afwan, mau bertanya di luar tema. Seorang ibu yang sudah 3 tahun berturut-turut tidak bisa berpuasa Ramadan dikarenakan hamil, menyusui, lalu hamil lagi dan menyusui, namun belum mampu membayar fidyah dikarenakan kesulitan ekonomi. Apakah boleh membayar fidyah ketika memiliki kemampuan ekonomi? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala
Allah Jalla wa'ala firman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dengarkan dan patuhi. Tatkala sebagaimana disebutkan kepada kita, seorang wanita yang dia tak mampu membayar fidyah, sudah berturut-turut mungkin 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun dia mengandung, hamil, menyusui dan seterusnya, maka ketika tak mampu membayar fidyah, jika dia beranggapan bahwasanya fidyah itu boleh bagi mereka, nanti kapan dia memiliki kesanggupan baru dibayar fidyahnya. Andai kata sampai qadarullah dia meninggal tak membayar fidyah, nanti keluarganya yang wajib membayarkan fidyahnya ketika mereka memiliki kemampuan. Maka tak gugur kewajiban fidyah itu kecuali ketika orang memang tidak sanggup selama-lamanya. Kalau tak sanggup, sementara ditunda. Nanti ketika sanggup, barulah dia membayarkan kembali. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian mengatakan kalau tak sanggup, gugur langsung. Ya, mereka berlandaskan dengan kisah seorang Arabi yang datang ke Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu wa halaktu." Ya Rasulullah, aku telah binasa dan binasakan. Kata Nabi, bagaimana maksudnya? Ya Rasulullah, waqa'tu ahli. Aku telah mencampuri keluargaku ketika Ramadan. Maka Nabi mengatakan, ya, apakah engkau bisa menunaikan budak? Dia katakan, ya Rasulullah, aku tak sanggup menunaikan budak. Kata Nabi, bisakah engkau berpuasa 6 bulan? Dia katakan, ya Rasulullah, tak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, ya Rasulullah, aku tak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, sanggupkah engkau memberi makan 60 orang miskin? Kata dia, tak sanggup ya Rasulullah. Ketika itu Nabi hanya diam, tak mengatakan gugur kewajibannya. Datanglah salah seorang membawa kurma-kurma yang banyak. Maka kata Nabi SAW, ini kau ambil, kau berikan kepada orang-orang fakir. Kata dia, Rasulullah, a'ala baitin afqara minna? Apakah saya harus bagikan kurma-kurma ini kepada orang lebih fakir daripada kami? Demi Allah Rasulullah, antara 2 lembah ini tak ada orang yang lebih fakir daripada kami. Maka kata Nabi, kau ambil ini, kau berikan keluargamu. Ya, dari sini sebab ulama mengatakan ini menunjukkan tak gugur kewajiban membayar fidyah ketika dia tak sanggup. Namun menjadi gugur ketika orang lain yang membayarkan fidyahnya itu Rasulullah SAW membayarkan fidyahnya kepada orang tersebut. Ketika dibayarkan Rasulullah kepadanya agar dia bayarkan, ternyata tak ada orang yang lebih berhak menerima fidyah tersebut selain dirinya. Maka boleh diambil ketika memang fidyah itu dari orang lain yang memberikan atas nama dirinya. Tak boleh seorang bayar fidyah kemudian dia makan sendiri, tak boleh. Dia keluarkan fidyah untuk 60 orang kemudian dia makan sendiri, tak boleh. Tapi ketika ini dari orang lain, maka sah fidyahnya. Ketika ada orang lebih fakir daripada dia lebih berhak, maka sah ketika dia makan fidyah tersebut. Maka intinya tunggu sampai ada kemampuan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas jawabannya kepada dari Ustaz. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Kami kembali lagi mengundang para pemirsa Ahsan TV. Bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Sudah ada pemirsa yang menelpon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dengan siapa? Dari saya dari Bengkulu. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Pak. Menanyakan masalah waris. Apakah kalau orang sudah meninggal, itu mesti yang meninggal bisa dapat pahala dari harta yang ditinggalkan? Iya. Itu Ustaz, mohon pencerahannya. Makasih. Hartoyo Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meninggalkan harta waris kemudian nanti harta warisan tersebut digunakan oleh ahli warisnya untuk kebaikan, kemaslahatan orang banyak, untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf dan semacamnya, akan memperoleh ganjaran pahalanya? Jawabannya iya. Kata Nabi SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan seolah-olah dia melakukan kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang dia
memberikan contoh jalan kebaikan dalam Islam kemudian diikuti, maka baginya ganjaran pahala, dan ganjaran pahala ya juga diperoleh oleh orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut. Jadi tak usah khawatir, tetap akan dapat pahalanya jika harta tersebut digunakan untuk kebaikan, karena dialah sebabnya. Ya, tanpa dia tak akan terjadi perbuatan ini, maka dia akan dapat bagian pahala. Subhanallah. Saya balik, bagaimana jika harta tersebut digunakan untuk keburukan, kemaksiatan, dapatkah dia dosa? Jawabannya, ya bagaimana sikapnya ketika hidup? Ketika hidup, dia telah membimbing anak-anaknya yang kelak menjadi ahli waris kepada kebaikan. Semua telah dia ajarkan, dia usahakan, dia tegakkan kebaikan, dia ingkari daripada kemungkaran. Apabila telah sampai kepada anak-anak ini semua kebaikan-kebaikan diajarkan, diarahkan ke sekolah yang baik, kemudian setelah dia meninggal ada yang menyimpang, ya menggunakan hartanya untuk keburukan, dia tidak dapat dosanya. Karena agama Islam mengatakan dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak akan memikul dosa yang diperbuat oleh jiwa lainnya. Ya, namun ketika dia memang tak pernah mengajari anaknya kebaikan, tak mengingkari mereka ketika berbuat mungkar, tak menyuruh kepada kebaikan, tak mengajak sholat, ya, membuat anak-anaknya dalam gelimangan maksiat ketika hidup dibiarkan, nanti anak-anak ini ketika menerima warisan daripadanya mereka gunakan kepada keburukan, dia dapat bagian dosanya. Karena anak-anak ini melakukan perbuatan kebaikan semua karena dia toleransi, tidak dia tegakkan amar ma'ruf ketika hidup, maka dapat ganjaran dosanya dengan harta yang ditinggalkan. Dengan sebab harta itulah mereka semakin mudah berbuat berbagai macam bentuk kemaksiatan. Itu dia batasannya. Kalau dia telah maksimal mengarahkan kepada kebaikan, namun akhirnya anak ini yang karena lingkungan, kawan semacam dan segala macam sebab lainnya menyimpang, menggunakan harta itu untuk keburukan, barulah dia tidak akan memperoleh dosanya. Wallahu ta'ala alam. Terima jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan dari mana Pak? Pak Rasid Pak di Jakarta Pusat. Oke Pak, silakan di pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam Pak Ustadz saat taraweh, tepatnya itu waktu sholat witir, imam itu membaca doa kunut Pak Ustadz, dan kunutnya kan memang beda apa dengan yang biasa subuh itu. Dia baca agak panjang Pak Ustadz. Nah ini contoh dari mana ya Pak Ustadz? Apakah dari Nabi atau sahabat? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, apa betul Pak Ustadz kurma Nabi saat sekarang ini tidak ada Pak Ustadz? Yang ada ya kurma Madinah itu Pak Ustadz. Nah, ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Witir, kunut witir adalah merupakan perkara yang pernah Rasulullah SAW lakukan dan disyariatkan, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, dan telah terdapat riwayat yang sahih daripada cucu Nabi yang mulia Hasan bin Ali, lafaz kunut witir dari Nabi SAW, Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, dan seterusnya. Ini memang lafaz yang ada diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW, dilakukan ketika kunut witir di malam hari bulan Ramadan. Walaupun ada perselisihan di antara ulama, ya, kapan memulai kunut witir, sebagian mengatakan sejak awal Ramadan, sebagian mengatakan setelah pertengahan Ramadan. Ini perkara khilaf antara ulama. Yang jelas dia ada dan boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kunut ini diperpanjang dengan doa-doa lainnya? Dalam hal ini ulama juga berselisih. Sebagian mengatakan tak ada masalah karena tempatnya tempat berdoa, dibolehkan untuk memanjangkan. Namun Allah Ta'ala alam, kita melihat tidaklah tidak diperpanjangkan sepanjang-panjangnya. Ya, lebih baik kita cukupkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW, dipendekkan saja. Namun andai kata ada yang membuat diperpanjang, ada sebagian ulama yang membolehkan hal demikian. Perkaranya perkara khilaf, ya, perkara ijtihad, perkara yang memang khilafiyah, maka kita harus berlapang dada. Yang jelas
Sebagai makmum kita ikuti imam. Andai kata dia panjang, ya tak ada masalah, kita sabar. Kita aminkan dia. Andai kata baik, andai kata dia pendek juga tidak ada masalah. Itulah sikap kita sebagai makmum. Maka jangan tinggalkan dia karena membaca doa yang panjang. Walaupun kita menganggap yang lebih baik adalah mencukupkan diri dengan lafaz-lafaz yang datang dari Nabi SAW ketika qunut witir. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, masihkah ada kurma Nabi yang mulia SAW? Sebagian mengatakan tak ada kurma Nabi. Sebagian mengatakan masih ada kurma Nabi. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah tahu. Yang jelas, Nabi pernah mengatakan, man asbaha fi sab'i tamaratin min ajwa, ya barang siapa yang pada pagi hari mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena sihir. Yang dipersisikan apakah ajwah itu yang ada sekarang itulah ajwah yang ada masa Nabi SAW atau bukan? Ya, wallahu ta'ala alam, saya tak tahu kebenarannya. Ya, di sana ada bantah-bantahan. Ada yang mengatakan ajwa yang sekarang itu bukan ajwa. Dikatakan dia akhirnya rujuk kepada pendapatnya, hanya Allah yang tahu. Dan di luar kemampuan kita untuk menjawabnya. Ya, yang kita yakini insyaallah tabaraka taala masih ada kurma ajwa. Namun apakah dia itu? Ya, kembalikan kepada orang lebih tahu. Yang lebih tahu adalah para ahli kurma, bukan kita. Ya, maka kita berpegang kepada orang-orang lebih tahu dalam bab ini. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang-orang yang tahu apabila kalian tak mengetahuinya. Maka ahli kurma inilah yang kita tanyakan kepada mereka. Dan yang sampai kepada kita kurma ajwa tersebut memang benar kurma yang memang ada pada masa Nabi SAW, membawa keberkahan, keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Rashid tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya akhwat. Saya ingin bertanya, apakah orang yang menikah lari atau kawin lari, anaknya bila menikah boleh anaknya diwalikan oleh ayahnya? Dari SMS. Baik Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah ba'du. Apa hukum menikah yang dalam istilah disebut kawin lari? Kawin lari. Ya, tentunya kita jelaskan dulu apa definisi kawin lari ini. Kawin lari di masyarakat adalah seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa izin wali. Mereka pergi ke tempat yang lain, akhirnya mereka mengelabui KUA, mengelabui penghulu. Akhirnya penghulu karena dikelabui dengan segala macam alasan, bapakku sudah mati, bapakku jauh, dan macam-macam. Akhirnya KUA menikahkan mereka. Apakah hukum pernikahan mereka ini sah? Ya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas setelah mereka menikah, jikalah wali perempuannya rela, maka pernikahannya sah. Jika wali perempuan tak rela, maka pernikahannya wajib dibatalkan alias difasakh. Ya. Dan mereka berdosa karena mereka melanggar, mereka yakni berdusta dan segala macam hal-hal lainnya. Mereka berdosa, tapi pernikahan mereka ini jika dinikahkan oleh penghulu, dan penghulu adalah merupakan penguasa yang mereka punya wewenang dalam menikahkan. Ketika penghulu ini dikelabui dan penghulu menikahkan mereka, dan ketika tahu kelak orang tua perempuan ini dan orang tuanya meridai, maka pernikahannya sah, tak perlu diulang. Namun apabila ternyata ketika orang tuanya tahu dia tak setuju, maka pernikahannya berhak difasakh, dibatalkan. Ya. Dan adapun anak-anak yang terlahir daripada pernikahan ini, mereka adalah anak-anak yang sah dinisbatkan kepada ayah mereka. Ya. Ini disebut dengan nama al-wat'u bisyubhah. Mencampuri perempuan ada di sana syubhat, kesamar-samaran. Mereka meyakini sah karena dinikahkan oleh penghulu. Ya, dan penghulu adalah merupakan perwakilan negara ini. KUA yang menikahkannya, maka pernikahannya sah. Ketika walinya rela. Ketika sang wali tak rela, mereka wajib dipisahkan. Subhanallah. Di sinilah dia yang perlu dipahami. Dan anak-anak yang terlahir tetap dinisbatkan kepada sang ayah. Ya, karena ini bukanlah perzinahan, tapi al-wat'u bisyubhah. Mereka menikah, lain cerita. Mereka tak menikah, mereka lari, mereka tak pernah di hadapan penghulu, mereka kumpul kebo. Ini zina tulen murni. Ya. Namun perlu kita katakan bahwasanya seorang perempuan
jika tidak dinikahkan oleh sang wali, maka pernikahannya itu pernikahan yang batil. Sebagaimana kata Nabi yang mulia SAW, ya, agar dia pikir-pikir ke depan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, demikian wallahu tabaraka ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Jazakumullah khairan juga Ustaz sudah hadir berhubungan dengan kita, dan jazakumullah khairan juga dengan para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menutup pembahasan kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'du, sebagai penutup dari kajian ini, bahwasanya pernikahan adalah perkara yang agung yang benar-benar dipersiapkan, dan pernikahan hendaklah benar-benar terkumpul pada syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Tidak sembarang yang mengatakan menikah tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa ada mahar dan seterusnya. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Kemudian berikutnya, ya, hendaklah kita beragama dengan beragama yang benar. Di antara tanda beragama yang benar adalah tatkala kita meridhai para sahabat-sahabat Nabi, mendoakan mereka dengan kebaikan, tidak mencela mereka, tidak benci kepada mereka, tidak iri kepada mereka. Dan apabila kita melihat ada orang yang mencela sahabat, maka kita pun dapat mengetahui dia ini adalah orang yang fasik, ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, yang harus kita jauhi. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, jazakumullah khairan. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum disampaikan karena kan keterbatasan waktu tentunya. Dan kita tutup dengan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.